Oke semuanya, tes 1 2 3. Selamat pagi dan selamat siang ya. Udah jam 11, sudah closing 4 jam dan Asia season. Oke, nah jadi guys, ya ada sedikit kabar buruk tapi disclaimer on ya. Ini sekali lagi disclaimer on ya. Nah, jadi di sini aku dapat berita ya, dan ini adalah berita dari masterku atau guruku gitu. Tanpa beliau kalian nggak mungkin nonton CV yang udah berubah dari dulu, yang nggak bisa, iya bukan nggak bisa ya, yang analisa teknikalnya mungkin 40%, ya sekarang udah jago lah 70 sampai 75% gitu ya. Nah beliau ini ya, kemarin tadi malam ya jam 7 itu dia buat Zoom, katanya Zoom untuk apa sih namanya, untuk orang kalau nggak salah itu yang terbatas sekitar 1.200-an aja ya, 1.200-an aja orangnya yang boleh join ke Zoom tersebut. Dan beliau mengatakan prediksi Master Game hari ini BTC 88, 80 dan 76k. Jadi ini adalah worst case-nya 76k. Wow, gila bang. Jadi sekarang gimana bang, CL atau enggak bang? Tunggu dulu, disclaimer on dulu. Ini hanyalah analisa guys. Nah kemarin Master Gema itu juga memprediksi BTC itu akan kembali ke 108 sampai dengan 112. Dan nyatanya sampai hari ini BTC itu belum ke sana. Jadi kenapa? Apakah analisanya cacat atau gimana? Perlu kalian ketahui, Master Gema itu pernah punya win rate 1 bulan itu 100%, dan bahkan ditonton lebih dari 2.000 orang live ya tradingnya, trading gold lagi lebih parah lagi ya. Nah jadi di sini ya, itu hanyalah sebuah referensi, dan jujur aku ya antara percaya atau nggak percaya atau gimana pun itu. Kenapa? Karena ya setiap skenario tuh bakal ada yang kayak gitu guys ya, setiap skenario tuh bakal kayak gitu. Nah tapi kita kesampingkan dulu informasi kalau BTC ada potensi atau insight ke 88, 80 dan 76 gitu ya. Kita mau lihat kenapa dan apa potensi yang ditimbulkan. Oke, jujur kalau 76.000 aku nangis ya. Itu jauh banget guys. Nah, bentar, kita perlu cek Fibo di 76.000 itu di angka berapa. Oke. Nah, di sini nggak ada 76.000 sih, tapi 79.000 kalau dari Fibo 0,5-nya. Bentar, kita coba Fib 0,5. Oke. Nah, jadi kalau dari Fibo 0,5-nya ini di area ini guys ya, di area 79.000. Nah, untuk 76.000 aku nggak tahu alasannya kenapa, tapi yang jelas kalau misalkan let's say lah ya, let's say ini adalah broken chart gitu ya, 98 broken, possible nggak untuk ke 88 ya sampai dengan 80.000. 88 ini adalah area yang 88 ini kali ya. 88 ya, 888 ini adalah area yang mana ini kemarin sempat ada week atau low-nya terakhir di dalam 4 jam ya. Nah, jadi 4 jam itu terakhir membentuk low itu di sini di tanggal 13 Januari dan gak ke sweep lagi ya. Ini kalau nggak salah di 88 ya. 89 guys. Nah, jadi apakah ada potensi untuk mengejar ke daerah sana? Kalau aku lihat dari structure-nya, ini kita lagi rejection banget di MA50 gitu ya. Kita rejection di situ di area MA50 ini. Nah kalian bisa lihat yang garis biru ini ya. Dan kalau kita lihat ini, kalau aku pribadi lihat di time frame 1 jam, ini potensinya cukup jelek banget ya. Karena ya ini juga sekarang lagi retest di MA50. Kalau misalnya dia nggak mampu ngebreak di MA50 ini kemungkinan dia hanya bisa swipe sampai di sini kemudian turun lagi ya, kemungkinan nih lo ya. Soalnya di sini udah ada jelas banget ini shooting star dan harusnya di melanjutkan daripada penurunan kayak gitu. Kalau kalian perhatikan ya kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah, jadi ya kunci dari area yang perlu kita tunggu adalah di sini ya. Sekitar 99 dan 99.000 lah pokoknya. Ini dari 1 jam. Kalau misalkan pun gagal jelek-jeleknya, ini bisa turun lagi ke area 93.000 guys. Jadi apa guna kita naik kemarin bang? Ya nggak ada, cuma mereaksi dan merespon daripada news itu tadi, gitu. Ya. Nah, saya lagi disclaimer on. Di sini aku belum punya insight kenapa harus ke 90, kenapa harus ke 88 sampai 80 atau bahkan 76.000. Aku belum punya insight. Karena jujur aku menganalisanya yang short term dulu ya, time frame kecil maksudnya ya. Nah, kalau misalkan ada nanti insight terbaru, kalau misalkan let's say lah
ada perubahan nanti sore, candlenya closing jelek atau gimana, ini tanggal berapa, tanggal 5, ya baru kita hajar. Ya kita kasih analisa, kita dropin lagi analisanya. Dan ya selama ini so far ya kayak gitulah, belum ada yang terlalu signifikan. Dan Ethereum juga udah 2.700 ya. Nah kemarin sempat ke 2.900 karena ada yang beli. Siapa yang beli? Fidelity ya kalau nggak salah, ini beli ya 2.800 ini, kemudian dijualin lagi, udah ya. Tapi ya apakah memunculkan paradigma kalau Ethereum ini bakal jemput wick? Jujur ini wicknya 1 jam ini merah dan 4 jam juga ini merah guys. Jadi ada potensi kalau Ethereum ini akan jemput wicknya di bawah lagi. Ya gimana menurut kalian? Ini hanya analisaku. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini and see you in the next video. Bye bye.